Untuk yang ketiga adalah menumbuhkan kesensitifan terhadap diri dan orang lain. Nah, ini perawat perlu untuk mempelajari bagaimana berempati kepada pasien, mampu untuk mengetahui, oh kondisi pasien kemarin ceria, ini kemudian murung, sedih, ini berarti ada apa dengan pasien. Kita bisa peduli untuk mendekati, kemudian melakukan komunikasi. Dan ketika kita sudah tahu permasalahannya, kita memberikan support system kepada pasien supaya tidak bersedih lagi. Itu adalah menumbuhkan kepekaan pada diri kita terhadap perubahan yang terjadi pada pasien. Kemudian yang keempat itu adalah mengembangkan hubungan saling percaya. Di sini perawat harus memberikan informasi secara jujur dan memperlihatkan sikap empati, yaitu turut merasakan apa yang dialami oleh pasien. Sehingga nanti yang diperlukan di sini adalah ada kedekatan antara hubungan pasien dengan perawat sehingga pasien itu tidak kemudian merasa sangat takut, kemudian tidak berani untuk mengungkapkan apa yang dirasakan terkait masalah keperawatannya kepada perawat. Yang kelima adalah meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif maupun negatif pasien. Jadi di sini sebagai perawat ini, masya Allah, kita harus sabar nih ya, banyak ibadah pada saat kita melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien. Jadi dengan perilaku caring yang sudah kita lakukan kepada pasien itu kita tidak boleh mengharapkan apa yang ditunjukkan oleh pasien kepada kita itu bahwasanya semuanya adalah ekspresi perasaan positif. Jadi kita harus juga siap ketika pasien dalam kondisinya yang sakit itu nanti pasien akan mengalami kondisi di mana emosinya akan terpengaruh dengan kondisi sakitnya. Dia akan mengekspresikan ekspresi yang mungkin sangat negatif kepada kita karena dia merasakan badannya atau kondisinya sangat tidak enak. Mungkin yang ditampakkan atau dikeluarkan kepada kita adalah membentak kita, marah-marah kepada kita, kemudian mengeluarkan kata-kata kasar kepada kita. Nah, kita sebagai perawat harus siap untuk menerimanya dan kemudian tidak membalasnya dengan hal yang sama karena kita harus empati, kita harus paham dengan kondisi pasien. Dan perawat juga harus bisa memberikan waktu untuk bersabar mendengarkan semua keluhan dan perasaan pasien. Nah, ini untuk belajar mendengar ini adalah keterampilan yang memang harus diasah juga. Bagaimana kita bisa sabar dengan empati mendengar apa yang dikeluhkan oleh pasien, gitu ya. Kemudian yang keenam adalah penggunaan sistematis metode penyelesaian masalah. Ini adalah masalah keperawatan pada pasien. Nanti biasanya kita akan lakukan dengan asuhan keperawatan yang kita lakukan. Jadi nanti pada semester yang lebih tinggi tingkatannya, Anda semua akan diberikan materi perkuliahan tentang metode asuhan keperawatan. Nah, di sana nanti terdiri dari pengkajian sampai dengan evaluasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah keperawatan pasien. Yang ketujuh adalah peningkatan pembelajaran dan pengajaran interpersonal, memberikan asuhan mandiri, menetapkan kebutuhan personal, dan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan personal pasien. Jadi dengan caring tadi, untuk caring itu ternyata bisa memberikan pembelajaran bagaimana kita berhubungan dengan orang lain secara peduli, memberikan kepedulian yang tinggi dengan ketulusan dan keikhlasan. Kemudian kita juga dapat memberikan asuhan, itu adalah asuhan keperawatan secara mandiri kepada pasien. Jadi dengan adanya perilaku caring ini kita dapat memotivasi pasien untuk dapat melakukan tindakan asuhan keperawatan yang sekiranya dapat dilakukan oleh pasien dan keluarga secara mandiri. Misalkan pasien kemarin dalam kondisi bed rest, sekarang kondisinya sudah membaik, dia kita ajarkan kemarin mungkin makan, minum kita bantu, tapi mulai kita akan ajarkan bagaimana mulai bertahap untuk mandiri bisa makan sendiri dengan bantuan minimal keluarga, kemudian akhirnya nanti bisa melakukan sendiri. Kemudian yang kedelapan adalah menciptakan lingkungan fisik, mental, dan sosiokultural dan spiritual yang mendukung. Nah, ini kita sebagai perawat perlu mengenali lingkungan internal dan eksternal pasien itu yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatannya.
Misalkan pasien ternyata uh, untuk kondisinya yang lebih baik dia harus banyak istirahat dan dia sangat terganggu dengan lingkungan eksternal yang sangat gaduh, misalkan banyak pengunjung atau uh, karena berisik gitu ya kondisinya. Nah, berarti kita harus bisa memahami dan bisa mengkondisikan lingkungan di sekitarnya supaya nyaman untuk pasien beristirahat. Yang kesembilan adalah memberikan bimbingan dan memenuhi kebutuhan pasien. Dalam hal ini, kita harus memenuhi kebutuhan dasar pasien selayaknya kebutuhan Maslow. Nanti ketika kebutuhan dasar itu sudah tercapai, kita akan naik untuk memenuhi kebutuhan tingkat selanjutnya. Tetapi kebutuhan dasar seperti kebutuhan makan, minum, eliminasi, kemudian oksigenasi, dan sebagainya yang kebutuhan dasar ini harus kita penuhi terlebih dahulu. Dan ke-10 bahwasanya mengizinkan terjadinya dengan perilaku itu mengizinkan terjadinya tekanan yang bersifat fenomenologis agar pertumbuhan dan kematangan jiwa pasien ini dapat dicapai. Kadang-kadang seorang pasien itu perlu dihadapkan pada pengalaman yang sifatnya provokatif. Tujuannya agar dapat meningkatkan pemahaman lebih mendalam tentang dirinya sendiri. Nah, ini misalkan pasien yang sangat susah untuk dilakukan perubahan perilakunya terkait kesehatannya. Misalkan pasien dirawat dengan gula, penyakit gula atau diabetes mellitus. Dia harus menjalani makan dengan diet rumah sakit. Nah, tanpa sepengetahuan tenaga kesehatan, ternyata dia menyuruh keluarganya nih untuk memberi makanan yang sangat dia sukai. Dan itu dapat meningkatkan kadar gula darahnya menjadi tinggi. Akhirnya dari perbuatannya tersebut, kadar gula darah setelah dicek sangat tinggi dan dia pada posisi sangat drop. Nah, pada kondisi setelah diberikan tindakan keperawatan dan tindakan medis sampai kondisinya pulih, itu adalah merupakan pengalaman yang dapat kita sampaikan kalau bertahan pada perilaku yang menurut pasien itu adalah benar tapi bertentangan dengan kesehatannya, itu akan memberikan dampak buruk dan bahkan pada fase kritis pada kondisinya. Nah, ini akan membuat dia nanti akan menjadi paham dan sadar tentang konsekuensi dari tindakan yang sudah dilakukannya. Dari ke-10 faktor karakter tersebut, Watson merumuskan 3 faktor karakter yang ternyata menjadi filosofi dasar dari konsep caring. Nah, 3 faktor tersebut adalah pembentukan sistem nilai, humanistik dan altruistik, memberikan harapan dan kepercayaan, dan menumbuhkan sensitivitas terhadap diri sendiri dan orang lain. Ke-10 faktor karakter yang ada di atas tadi perlu untuk dilakukan dan ditemukan pada diri perawat. Agar apa? Agar semua aspek dalam diri pasien dapat tertangani dengan asuhan keperawatan yang tentunya profesional dan berkualitas oleh perawat itu dapat terwujud. Selain itu, melalui penerapan faktor karakter tersebut, perawat juga dapat belajar untuk lebih memahami diri sendiri sebelum memahami orang lain. Demikian tadi penjelasan tentang konsep caring dalam keperawatan. Kami harapkan Anda semuanya dapat berproses untuk menumbuhkan dan belajar tentang konsep caring untuk diaplikasikan. Dan Anda bisa menemukan dari diri Anda, mulai yuk dari sekarang, dari diri kita masing-masing, mulai dari belajar caring sedikit demi sedikit yang dapat diaplikasikan pada orang-orang terdekat kita di rumah, pada orang tua, saudara, maupun tetangga yang mungkin sangat dekat dengan kita, yang ada di sekitar kita, kita belajar untuk menerapkannya, gitu ya, dan menumbuhkannya. Yang terutama adalah bagaimana nawaitunya, niatan dalam diri kita semua untuk bisa menumbuhkan perilaku caring tersebut dalam diri kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kami cukupkan untuk sekian dalam pertemuan pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.